Kalau kau tak tahu tanggal pastinya kapan, hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, akhbirni an amaratiha. Kau kasihlah tanda-tandanya aja lah, signal-signalnya aja lah. Kira-kira kapan hari kiamat itu terjadi? Apa kata Nabi SAW? Antalidal amatu rabbataha. Ketika budak hamba sahaya melahirkan tuan-tuannya. Ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan ketika kita umat Islam menguasai daerah kafir, maka perempuan-perempuan yang ada di situ menjadi harta rampasan perang, menjadi tawanan, statusnya budak. Lalu kita berhubungan dengan budak itu, lahir anak, maka budak-budak melahirkan anaknya. Tapi pendapat ini ditolak. Pendapat yang kuat kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah budak-budak hamba sahaya melahirkan tuannya, maksudnya orang memperbudak orang tuanya. Budak melahirkan tuannya, anak jadi tuan, emak jadi budak. Jangan sampai terjadi di tengah keluarga kita, ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu lama-lama jadi pembantu. Ini banyak nih. Antalidal amatu rabbataha. Budak hamba sahaya melahirkan tuan-tuan yang perkasa, menyuruh emaknya, mak tolong masakkan, mak tolong ambilkan, mak. Tapi sekarang mak ini pun salah juga. Dari kecil sudah membentuk dia menjadi tuan-tuan di rumahnya sendiri. Untuk apa dia sarjana hebat, IQ tinggi, IP 4, tapi menyuruh-nyuruh orang tua? Tak ada kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa antaral hufatal uratal allata. Kau tengok nanti ada hufat, orang yang tidak pakai slop, tak pakai sendal, orang susah. Allata, orang fakir. Ri'a asya, pengembala-pengembala kambing. Tidak pakai sendal, tak pakai alas kaki, fakir miskin, mengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Apa maknanya ini? Orang-orang yang susah tiba-tiba dapat harta melimpah, sehingga tidak lagi dia tahu bagaimana cara mengatur harta ini, asyik berlomba dengan dunia-dunia. Sekarang banyak penafsiran-penafsiran. Ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan pengembala kambing yang tidak beralas kaki, miskin, susah adalah negara-negara Teluk, Bahrain, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Dubai, Uni Emirat Arab. Yang dulunya susah pengembala kambing, orang Arab Badui, yatatawaluna fil bunyan. Sekarang berlomba-lomba membangun di tinggi-tinggi, Burj Tower, tinggi, tempat helikopter di atas. Dubai sudah menjadi Paris Arab. Lalu kemudian Saudi Arabia akan membangun 1 kilometer. Dulu kita mengetahui 1 kilometer memanjang, sekarang enggak, 1 kilometer naik ke atas. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba. Dulu bukit yang paling tinggi di Makkah, Jabal Abi Qubais. Kata Imam San'ani, nanti kalau kau lihat ada bangunan lebih tinggi daripada bukit tertinggi di Makkah, maka salah satu tanda hari kiamat, yatatawaluna fil bunyan. Jabal Abi Qubais, dulu bangunan paling tinggi. Di mana Jabal Abi Qubais itu? Ini Bukit Sofa. Di belakang Bukit Sofa, kalau kita menghadap ke Ka'bah, di belakang kita. Naik kita ke atas Bukit Sofa, angkat tangan ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas mau sa'i, pas di belakang. Sekarang di atasnya itu istana Raja Fahad. Dan sekarang istana itu pendek rendah. Kenapa? Ada yang tinggi, jam gadang bana, Tower Zamzam, Zamzam Tower. Oleh sebab itu, apa yang diprediksi ini, tapi masalah hari kiamat ini, kita tidak perlu asik mengkaji sampai lupa bekal untuk hari kiamat. Ini apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita tentang hari kiamat. Tujuan ustadz itu adalah
Ustaz itu benar, dia tak salah. Tujuan dia supaya umat ini sadar dunia akan berakhir. Jangan gila dengan harta, jangan gila dengan jabatan, jangan gila dengan kekuasaan. Kita ini akan mati, kita ini akan berakhir. Maka buatlah amal sebanyak-banyaknya. Itu tujuan ceramah ustaz-ustaz kita tentang hari kiamat. Tapi kalau ada orang katakan, apa ini kaji-kaji hari kiamat? Ini tak penting. Ini penting. Makanya dia tanya 4. Islam, iman, ihsan, hari kiamat. Makanya kalau ada spesialis dalam bidang Islam, salat, zakat, puasa, haji, umrah, fikih namanya. Spesialis dalam bidang iman, Allah, malaikat, kitab, rasul, Quran, kiamat, takdir, itu kajian akidah namanya. Ada spesialis dalam bidang ihsan, bagaimana hati bersih, jauh dari sifat riya, jauh dari sifat sum'ah, jauh dari sifat ujub, merasa kagum pada diri sendiri, merasakan kita ini selalu dipandang Allah, muraqabatullah. Ini ihsan namanya. Tapi yang spesialis nomor 4 ini jarang. Maka sekarang sudah ada yang menekuni bidang apa dia? Spesialis akhir zaman. Ini penting. Dan kita sudah mengundangnya ke Pekanbaru, Ustadz Zul bersama Dr. Mustafa Umar, Ustadz spesialis hari kiamat. Ustadz sekarang ini kan udah spesialis. Ada spesialis sodakoh aja, asal nampak mukanya ingat sodakoh. Ustadz Yusuf Mansur sebelum pindah ke Paitren. Ada lagi Ustadz zikir aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz Arifin Ilham. Ada pula Ustaz masalah hati aja, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Ustaz Agim. Ada Ustaz spesialis hari kiamat. Ada Ustaz spesialis jenazah, memandikan mayat. Asal nampak mukanya ingat mayat. Ini bagus. Siapa namanya Pak Ustaz? Nanti saya kasih nomornya. Siapa yang mau buat penyelenggaraan jenazah.